Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita rangkai dengan selawat dan salam untuk junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara penonton, berjumpa kita kembali di channel ini. Mudah-mudahan setiap kali pertemuan kita akan terus ada kesan yang istimewa di hati Anda, dan kami berterima kasih atas subscribe yang telah Anda berikan kepada channel ini. Kita kembali bertemu dengan narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Syekh Haji Asy'ari Nur SHMM, Mursyid Sungai Ragau, ya. Sungai Rangau, ya. Riau. Dan beliau ini pernah menjadi Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kautsar, ya Pak ya, Bengkalis, yang kemudian menjadi Stein Bengkalis, kemudian pernah menjadi Sekretaris Golkar Kabupaten Bengkalis, pernah menjadi Ketua DPD Terbiah Kabupaten Bengkalis, juga yang terakhir itu adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, dan sekarang menjabat sebagai advisor di PT RAPP, juga sebagai pengacara. Bahkan sampai hari ini beliau masih merupakan Ketua Umum dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia FI Provinsi Riau. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan dialog dengan beliau. Nanti kita arahkan pada seputar masalah ketarikatan. Baik, segera kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Asy'ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Hari ini Rabu Pak, tidak ke RAPP? Besok Kamis. Ya, ya. Nah baik Pak, semenjak saya berkenalan dengan Bapak gitu ya, kalau tidak salah itu tahun 78 sudah ketemu, kemudian berpisah, saya di Pekanbaru, Pak Asy'ari di Padang. Kita ketemu lagi di Bengkalis pada awal 91 ya Pak ya. Saya lihat Bapak di tengah-tengah kesibukan sehari-hari, seperti misalnya menjabat jabatan masyarakat, juga jabatan di pemerintahan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, cukup sibuk dan padat ya Pak ya. Tapi saya melihat Bapak masih saja sempat untuk pulang ke kampung ya. Pulang ke kampung untuk membina jemaah tarekat di sana, bahkan ikut berhalawat dengan jemaah ya Pak Haji ya. Nah, saya melihat itu ada semacam aliran darah ya. Darah ayahanda ya, darah orang tua Pak Haji itu mengalir ya di darahnya Pak Haji tentang ketarikatan ini. Itu tarekat apa tuh? Naksabandiyah Pak? Ya, tarekat Naksabandiyah. Ya. Ya, dari Besilam Berangkat Tanjung Ya. Pura. Nah ya. baik, oleh karena itu mungkin karena sudah seperti itu menyatunya tarekat ini di dalam jiwa Pak Asy'ari, mungkin Bapak bisa bercerita tentang sosok orang tua, atau juga mungkin atuk juga seperti itu ya Pak. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar, para jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, saya diwawancarai menceritakan tentang thariqah dan pengembangan Islam di Provinsi Riau. Dan saya sebagai jemaah dan juga sebagai pelaku sejarah yang berketurunan dari orang tua, mungkin ini suatu pengetahuan yang bisa disampaikan untuk kita semua. Ya. Memang saya keturunan keluarga dari thariqah Naksabandiyah. Datuk saya sebenarnya itu keturunan
dari Rohul. Syekh Abdurrahman, Ya. orang tuanya adalah Muhammad Saleh, itu Dubalang Raja Tembusai di Dalu-Dalu. Nah, jadi Dubalang yang terkenal dulu Ya. adalah Haji Muhammad Saleh. Itulah ayah datuk saya, Ya. yang anaknya Syekh Abdurrahman, Ya. Ya. Mursyid Sekeladi. Sepanjang Rokan Riau itu, Ya. ya dari Pasir sampai ke hilir Bagan Siapi Api, itu orang mengenal beliau Ya. seorang yang alim dan karomah. Dan datuk sebelah mak saya adalah Syekh Sulaiman, yang dialah yang mursyid Desa Petani Kabupaten Bengkalis Riau, yang sebagai juga sepelopor pengembang Islam di suku Sake. Ya. Dan saya juga pernah berdomisili bersama ayah saya Ya. di Desa Petani Mandau Riau, Riau Bengkalis. Ya. Begitu saya lahir dan saya dibesarkan di sana, dan ayah saya juga sebagai pelopor Islam, Ya. Syekh Haji Muhammad Nur, Ya. pelopor pengembang Islam di daerah Batin Selapan, Ya. Mandau, sekitarnya. Ya. Sekarang termasuk Batin Selapan namanya, Pinggir, Tenggono, Ya. Kandis, Ya. termasuk itu masuk wilayah Duri 13. Itu masuk daerah pembinaan Ya. masuk Islam oleh ayah saya, Syekh Haji Muhammad Nur. Nah, ketika saya bertugas pertama kali di Bengkalis Ya. tahun 1985 di SK-kan, Ya. maka saya sebagai orang aktivis mahasiswa, Ya. tentu saya ingin juga mengabdikan diri kepada masyarakat Ya. apa yang saya bisa. Ya. Ya, jadi itulah tadi sebutkan saya mendirikan STAIN Bengkalis. Ya, saya juga mendirikan Badan Koordinasi Pembinaan Mu'alaf di Bengkalis. Sampai sekarang masih ada lahannya. Dan ketua terbiah. Dah zaman dulu saya sekretaris Golkar Kabupaten Bengkalis, yang masih tergabung SIA, Ya. yang tergabung Dumai, Rohil, dan Meranti. Ya. Ya, itu sejarah kehidupan saya. Memulai menapak diri, dan selama di Bengkalis itu sejak tahun 89 sudah masuk Thariqah. Ya. Dan ayah saya meninggal tahun 98, Ya. maka saya menggantikan beliau sebagai mursyid di Desa Sungai Rangau, sekarang namanya Bagan Cempedak, Ya. Rohil. Walaupun sudah menjabat sebagai Kekanwil pada waktu itu, tetap saya 40 hari suluk di bulan Ramadan itu tetap saya ikuti. Tapi ulang-ulang alik lah dari Pekanbaru. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada tol, walaupun kesibukan di mana-mana, masih menyempatkan diri, punya surau khusus, punya rumah tersendiri, dan jemaah bisa mengikuti dengan baik. Jadi almarhum Pak Syari itu ada kira-kira tidak suka duka beliau dalam membina jemaah, dalam hal ini Tarekat Naksabandia waktu itu? Ya, orang tarekat itu kan tak mengerti dengan duka. Iya, ya. Keikhlasannya tinggi. Iya. Contoh pernah ayah saya cerita, ketika ingin mengislamkan daerah Barabasung, daerah pinggir, itu orang-orang Sake itu menebang hutan, patah tulang kakinya, patah tulang tangannya, minta diobati jam itu juga. Pada umumnya mereka tahu tarekat ini kan tuh bukan tukang obat. Tidak tahu dia mengobat-ngobat, tapi karena berserah diri pada Allah SWT, hanya ditawarin air dengan bismillah, alhamdulillah, dengan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu aja bacaannya, tawar itu air, bisa mengobati. Besok paginya hilang itu patah tulang itu. Coba bayangkan.
dicobakan ke kampung halaman seperti itu enggak jadi. Tapi ketika misi Islam itu, dakwah itu bisa jadi itu bareng doa. Itulah keikhlasan itu namanya ketauhidan pada waktu itu begitu menguat. Bisa jadi itu. Mereka bukan dukun kan? Tetapi hanya itulah dengan ayat, penerangan ayat. Barangkali itu jugalah yang menakjubkan orang Sake itu bisa masuk Islam. Apalagi dulu batinnya pendahulu memasukkan Islam ke Sake itu namanya Khalifah Ibrahim. Perintah dari Tuan Syekh Muhammad Daud Al-Wahab Rukan. Islam kan harus ke Sake. Itu dari dulu Sungai Rokan itu, Keduri itu dari Balai Makam. Ada sungai di sana. Ada sungai di sana, dari situlah orang ke Balai Makam jalan kaki. Dan Khalifah Ibrahim dengan patuhnya adat kepada guru, dialah yang Islamkan daerah Sakai itu mula-mulanya. Baru dilanjutkan oleh Syekh Sulaiman, dilanjutkan Syekh Abdul Rahman, dan dilanjutkan ayah saya Syekh Haji Muhammad Nur. Dan saya pada waktu kecil itu ikut ayah pakai sepeda. Umur 5 tahun saya sudah dibawa sepeda ke daerah Turi 13, daerah Marabasung, pinggir, mengislamkan masyarakat Sake di sana. Merasakan betul saya ke Sake pada waktu itu keterbelakangan sangat. Mereka masih kulit tradisional, masih ada kurapnya zaman itu, tidak tahulah apa penyakitnya. Mereka sekarang sudah maju. Dengan masuk Islam, dengan perkembangan, mereka sudah maju. Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap mencari jamaah thariqah. Tapi tantangannya itu tadi. Kita bukan dukun, sedangkan mereka kita tahu bahwa ilmu-ilmunya banyak. Tetapi apapun ilmunya, alhamdulillah dengan qudrat iradah Allah, dengan tawar Al-Fatihah, Qul Falaq, Qul Huwallahu Ahad, doa-doa thariqah inilah, ayat-ayat inilah. Jadi cuman kalau ada thariqah yang kerjaan dukun itu tak betul. Tidak betul itu gambarnya ya. Itu gambarnya. Ya, jadi waktu Ayanda masih hidup itu kan berjalan mungkin ya ke semua desa-desa dalam rangka untuk membina jamaah. Kalau Bapak ingat sekarang berapa jumlah thariqah atau mungkin surau-surau suluk yang masih ada sampai sekarang? Nah, surau suluk masih ada itu sampai sekarang, walaupun mursyidnya sudah pada tingkatan yang sudah sangat sebut thariqah ini kan tidak banyak yang masuk. Tapi di daerah-daerah Kandis, daerah Kandis masih ada suluk-suluk situ. Saya tidak tahu persis gurunya ada lagi atau tidak. Di daerah Balai Raja masih ada. Pinggir masih ada. Marabasung masih ada. Duri 13 masih ada. Nah, yang namanya Belading dulu desa petani itu dulu ada Belading namanya. Itu masih ada. Sekarang keluarga saya masih di desa petani. Itu sekarang Kecamatan Batin Selapan. Itu di Jalan Siak. Jadi saya dulu tinggal di Jalan Siak Duri. Jadi saya boleh dikatakan orang Duri juga. Dan juga orang Rangau juga, karena antara daerah petani dengan Rangau itu orangnya itu juga. Sekarang tuh jarak antara Duri dan Rangau kan sudah dekat ya. 30 kilo, jalan bagus itu. Lagi kalau kita tembus ke Batin Selapan tadi, lebih dekat. Nah Pak Syari, jadi kan Bapak... Ya, apalagi sekarang di Batin Selapan itu kemarin saya dirikan madrasah terpadu, namanya Darul Ulum. Mengapa saya buatkan di situ? Karena saya tahu bahwa situ juga basis kehidupan pencernaan masyarakatnya tidak baik awalnya. Ya, daerah-daerah minum-minuman keras, daerah-daerah
wanita tidak baik. Maka kita buatlah Batin Selapan itu satu madrasah. Nah, kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan, ya memang kehidupan agama itu kelihatan tidak apa. Tapi ke dalamnya itu masyarakat sangat agamis sekali. Mendirikanlah masyarakat. Ada MI, ada MTS, ada Aliyah. Alhamdulillah sekarang maju sekali. Dan sampai sekarang tetap bisa di bawah pengawasan saya, namanya Yayasan Pendidikan Islam, pengembangan Darul Ulum. Madrasah Terpadu Darul Ulum. Dan saya sebagai masih pembina. Jadi Pak Syahri, kalau kita kembali ke masalah tarekat tadi ya, nah itu biasanya lebih sering orang mengatakan kalau tarekat pasti ada suluknya. Nah, kalau kita bicara soal suluk, tentu seperti apa suluk yang dilaksanakan di daerah Rangau lah ya pada khususnya. Apakah dengan sistem pemanya ada 10 hari, ada 20, 30, atau sudah lebih modern dari itu Pak Syahri? Di kehidupan masyarakat Riau ini, di pedesaan itu boleh dikatakan 80% itu adalah berbasis torikoh. Kehidupan beragama berbasis torikoh. Rokan Hulu itu torikoh Naksabandiah. Ada yang dari Muslim itu ada 2. Ada yang bawa pimpinan dulu Syekh Muhammad Daud Al-Wahab Rokan, anak dari Syekh Abdul Wahab. Ada keturunan dari Syekh Ketambah, itu yang berkembang. Jadi ada 2 di Riau ini. Tarekat Naksabandiah yang dibawa oleh Syekh Abdul Wahab Rokan itu ada 2. Ada yang sebelahnya pakai tambah, ada Syekh Muhammad Daud. Saya itu dari keturunan Syekh Muhammad Daud. Anaknya Syekh Tajuddin digantikan sekarang oleh anaknya Syekh Ahmad Marzuki, LC, MM. Nah, sekarang cari mursyid. Alhamdulillah mursyid-mursyid sekarang itu punya latar belakang keilmuan pada pun tinggi, bahkan juga seperti LC dari Mesir. Nah, mudah-mudahan ini di Riau ini di sepanjang Rokan itu tarekat inilah Muhammad Daud Al-Wahab Rokan. Walaupun di Rohul itu ada yang dari madrasah tinggi namanya, ada yang dari madrasah rendah. Dan saya, karena ayah saya dulu adalah mursyid perwakilan perwakilan Sumatera Utara, Besilam Langkat untuk Riau, maka saya juga dinobatkan sebagai wakil mursyid di Riau yang hampir lebih 31 rumah suluk yang saya pimpin. Jadi cuman profesi saya sebagai pengacara dengan berbagai organisasi, saya selalu tidak menampakkan dengan forum seperti ini. Sebab karena dibatasi oleh kehidupan keseharian saya sebagai advisor perusahaan dan juga sebagai pengacara. Tapi kalau sudah kembali suluk, tentu Pak Syahri menggunakan apa namanya? Jadi di tempat saya itu hanya bisa dilaksanakan suluk itu pada bulan haji 10 hari. Bulan Ramadan 40 hari. Tapi di daerah-daerah lain ada yang terus-menerus berganti-ganti. Nah, misalnya di Sekaladi, di Benggala Sakti, di Pujut, kemudian di sebagian Rohil sana kan. Itu bulan Syawal, bulan Rabiul Awal, bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban sampai kepada bulan Ramadan. Nanti bulan Zulhijjah musim haji. Itu 5 kali 1 bulan itu. Tapi ada juga yang terus menerus. Tergantung kondisi daerah setempat lah. Tapi begitulah tarekat Naksabandi. Boleh dikatakan 80% kehidupan masyarakat Riau ini di desa itu bertarekat. Kita kenal Syekh Ja'far dari 13 Koto Kampar. Syekh Abdul Ghani juga dari 13 Koto Kampar yang sekarang dilanjutkan oleh cucunya Syekh Haji Alaidin Aidarus LC. Aidarus LC anak Aidarus.
Nah, Syekh Abdul Ghani ini sampai mengembangkan tarikat juga sampai anak jemaahnya di Aceh. Iya. Sampai juga di Malaysia. Iya. Syekh Abdul Wahab Brokan, yang anaknya Syekh Muhammad Daud, Syekh Tajuddin juga punya jemaah sampai ke Malaysia. Iya. Termasuk juga Syekh Jafar. Iya. Dari 13 Kota Kampar. Banyak juga anak muridnya sampai ke daerah Sumatera Barat. Iya. Kemudian juga ada ke Pasaman. Iya. Nah, jadi di Riau ini ada tarikat dari Syekh Ja'far, ada tarikat Naksabandi dari Syekh Abdul Ghani, Iya. ada tarikat dari Pasaman sana, Iya. yang banyak dikembangkan di Ruhul. Iya. Ada yang paling banyak itu adalah Syekh separuh dari Riau ini adalah Syekh Jemaah Syekh Abdul Wahab Brokan. Jadi saya berani mengatakan ada lagi Syekh Rahman Sidik. Oh, ya. Yang disapat Ya. itu juga paham tarikat. Iya. Semuanya Naksabandi. Iya. Nah, begitu datang transmigrasi Riau-nya, ternyata juga dari transmigrasi itu Jawa itu juga masuk juga tarikat. Tapi tarikat Naksabandi ada juga tarikat Naksabandi juga Qadiriyah. Iya. Ada Qadiriyah. Jadi boleh katakan 80% kehidupan beragama di Riau ini adalah bertorikoh. Dan sampai sekarang, ya, dan itu hidup, dan itu mengakar. Itu mengakar. Cuman saja, ya, alhamdulillah mereka ini terjamah, tidak masuk dalam gerakan-gerakan politik, tidak ada. Kita ini semata-mata, cuma rusaknya kita ini kadang-kadang masuknya politik-politik ini rusak, hemah, keberkahan itu, ya. Berbeda amplop bukan berbeda pula keikhlasan. Syekh ini kan tidak boleh pula masuk wilayah-wilayah ikhlas dan tidak ikhlas itu. Ini juga ini masalah. Ya. Jadi menurut pandang Pak Syahri, kalau andai kata tarikat-tarikat yang ada itu mampu misalnya untuk mengembangkan dalam bentuk tarikat modern itu, katakanlah di sekitar perkotaan ya, jadi tidak lagi sistem halawat ya, bisa tidak dilakukan seperti itu Pak Syahri? Di kota Pekanbaru contohnya, itu sekarang pusat tarikat Naksabandiyah Al-Qadiyah yang Syekh Abdul Wahab Brokan yang di jemaah pakai tambah, itu pusatnya di Babu Salam, Pondok Pesantren Babu Salam. Sekarang ada Syekh Haji Ismail Royan. Mereka suluk terus di sana. Ternyata di kota ini ada juga mereka yang bisa melaksanakan suluk. Dan suluk ini kan bagi khalifah-khalifah tidak harus berada terus di dalam khalwatnya. Mereka bisa beraktivitas. Kalau ke kantor dia bisa ke kantor dia. Jadi situ peluangnya. Jadi tidak. Tapi kalau belum khalifah dia memang harus kalau pegawai dia harus cuti kan. Kalau perusahaan harus cuti. Tapi kalau sudah dia khalifah itu bisa keluar masuk kantor sebentar bisa. Nah ini itu ada tingkatannya. Mengapa begitu? Karena ada sistem. Sistem diklatnya seperti itu, ada adabnya seperti itu. Nah, ini jadi tidak, ternyata orang torikoh Naksabandi ini para musyrik itu orang bukan hanya orang semata-mata tidak mengerti dengan hubud dunia. Misalnya Khalifah Haji Adnan Bagan Batu itu punya perusahaan sawit. Dia khalifah. Ada dulu juga di Bagan Batu juga, dulu pernah di Siak, pimpinan perusahaan. Jadi tidak benar kalau orang torikoh ini ya tidak mengerti dengan pada umumnya mestinya mursyid. Sekarang Haji Alaidin Aidarus
LC, dia juga punya travel umroh, dia juga punya pondok pesantren, dia juga aktif sebagai majelis ulama. Jadi sebenarnya justru tingkat kepercayaan kepada akhirat itu bisa menimbulkan gairah bagaimana dia mempersiapkan kehidupan akhirat itu dengan kejayaan dunia dia. Dan memang anak-anak beliau itu memang sekolahnya di Mesir semuanya. Begitu juga begitu. Macam atuk saya Syekh Abdul Rahman sekolah di. Anak cucunya jadi dokter banyak. Ya. Itu ada semua anaknya jadi mursyid. Ya, semua anaknya jadi mursyid. Bahkan ada satu anaknya jadi veteran dulu, pejuang dulunya, disuruh. Ternyata anak-anak mereka itu ada yang berhasil. Sekarang cucunya, cicitnya, itu Syekh Abdul Rahman itu punya anak Syekh Abdul Manap, Khalifah Abdul Manap. Anaknya pernah menjadi kepala dinas pendidikan Kota Pekanbaru, Syahril Manap. Anak Syahril Manap sekarang menjadi orang S3 terbaik di Boston, Amerika Serikat. Sekarang dia bekerja di Amerika, di pusat Boston Amerika itu, dan dia mengajar juga di situ. Jadi S3 di situ dari Singapura. Jadi keturunan anak bukan orang pemerhati pendidikan, justru menjadi orang-orang yang aktivis di masyarakat dan mengembangkan masyarakat. Inilah potret Thariqah. Jadi jangan disangka Thariqah itu tidak mengerti dengan perjuangan kehidupan. Cuman mereka harus dimengertilah oleh ahli politik, pemerintahan, bagaimana figur mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi Pak Syahri, kalau misalnya di Pekanbaru ini ada keinginan sebagian masyarakat untuk membuat atau membentuk semacam tempat katakanlah suluk dengan gaya modern, itu apa bisa itu Pak Syahri? Bisa, ya bisa sekali. Dan cuman untuk membuat rumah suluk itu harus juga ada ijazah guru tarikat. Dan tarikat ini harus ada berketurunan. Ya, artinya silsilah dari Rasulullah sampai Abu Bakar sampai gitu jelas. Tapi kalau tidak jangan terus masuk. Contoh tarikat kita misalnya di Kandis, di pondok pesantren ada di situ, itu juga dari bersilam Langkat. Ya. Di daerah terminal bus kota di Kota Pekanbaru ini ada perwakilan Thariqah Naqsabandiyah dari Pekanbaru. Jumlah jemaahnya lebih dari 32.000 di Riau. Ya, pusatnya arah ke terminal bus Pekanbaru ini. Kita berkoordinasi juga dengan kita. Jemaah Thariqah Naqsabandi dari keturunan pakai tambah ada lebih 40.000 di Riau. Jemaah saya di bawah Tuan Syekh, sekarang anaknya Syekh Tajuddin, Syekh Ahmad Marzuki LC, lebih juga dari 30.000 jemaahnya di Riau. Nah, masing-masing itu, apalagi juga Alaidin Aidarus, pusat Thariqah juga. Jadi Riau ini ada 6 pusat Thariqah yang berkembang dan jemaahnya ribuan puluhan ribu di Riau. Oh ya, saya ingat Pak Syahri itu beliau memang sedang menggarap sebuah tempat yang representatif itu katanya di arah ke Tapung itu. Itu tempat suluknya orang-orang kota, Pak. Bapak dapat informasi itu? Belum dapat. Sebab begini, Thariqah ini kan tidak simsalabim. Orang yang bisa mengajarkan Thariqah itu orang yang punya ijazah Thariqah.
orang yang torikohnya muktabaroh. Iya. Ya, artinya ada keturunan-keturunan, jenjang keturunan guru-gurunya. Iya. Nah, kalau tidak nanti Iya. menyalahi adab, Iya. dan pada umumnya yang begitu itu bisa rusak. Iya. Mencampur adukkan Iya. antara ilmu agama Iya. dan ilmu-ilmu lain. Iya. Kadang-kadang kan jamaah tidak tahu, wah itu karamah. Iya. Kadang-kadang mereka main ilmu jin, katanya karamah juga. Iya. Jadi makanya dalam torikoh itu kita lihat dulu adab torikoh itu. Siapa gurunya? Iya. Artinya keturunan torikohnya Iya. dari mana? Iya. Itu pertama. Yang kedua, ilmu gurunya, kuat enggak ilmu agamanya? Iya. Yang kedua, ibadahnya kuat enggak ibadahnya? Iya. Kalau kuat pula ibadah muridnya daripada gurunya, itu menyongsong dia. Iya. Jadi seorang sufi itu, seorang salaf itu kan mungkin harus kuat juga syariatnya. Kalau tasawuf kan dia hakikat ya. Iya. Tapi memang harus kuat juga syariatnya. Kalau dia tidak mengerti kuat dengan syariatnya, tidak memahami ilmu tauhid, nanti bisa melenceng. Iya. Tidak kuat dengan ilmu fikih, macam mana dia membina jamaahnya? Iya. Tidak kuat dengan ilmu agama, kemampuannya, macam mana dia memimpin jamaahnya? Pada umumnya, jemaah-jemaah ingin kepada seorang guru yang betul-betul bisa membimbing ibadahnya. Ini itu satu gambar. Kelemahan-kelemahan tarekat itu kan gitu. Dari ayah kepada anak. Ternyata anak ini tidak berilmu. Nah, ini susahnya begitu. Jadi itu kelemahan tarekat di situ. Tapi alhamdulillah sekarang mursyid-mursyid pusat pengamal tarekat sudah banyak anak-anaknya yang berilmu. Kemarin almarhum Syekh Buya Samad di Pangkalan Kerinci meninggal. Sekarang digantikan oleh anaknya, kebetulan juga dari alumni Mesir, berilmu dia. Jadi mudah-mudahan ini bisa berkembang terus. Dulu Syekh Aidarus meninggal, anaknya digantikan oleh Alaidin juga LC dari Mesir. Di Kubu juga kemarin meninggal, digantikan anaknya, alumni juga alumni Timur Tengah. Nah, ini saya menggantikan ayah Syekh Haji Muhammad Nur. Ya, insya Allah masalah keagamaan bisalah memimpin jemaah. Jadi saya lihat guru-guru yang mengajar atau membimbing para tarekat itu tuh ada bertingkat-tingkat. Iya. Itu mana yang khalifah, mana yang mursyid, mana yang syekh itu seperti apa itu perjuangan untuk sampai ke situ tuh Pak Sari. Iya. Kalau Pak Sari kan sudah syekh ya. Iya, sudah syekh. Iya. Jadi baru ingat saya, macamnya dilipat kain. Syekh Mudo Basir dua digantikan oleh anaknya juga yang berilmu. Dulu pondok pesantren Syekh Burhanuddin. Dulu Buya Jamarin digantikan oleh anaknya yang berilmu juga. Dan saya termasuk kontinu melihat pondok pesantren asuhan Buya Jamarin. Semasa hidup beliau, saya sering ketemu beliau. Kemudian termasuk Buya 3 minggu sebelum beliau meninggal, Buya Karim, masih saya berkomunikasi dan jumpa dengan beliau. Beliau meninggalnya mendadak, itu. Dan sempat juga saya datang ke sana. Nah, jadi sekarang alhamdulillah meninggalnya para mursyid digantikan oleh anak-anaknya berilmu. Makanya banyak sekarang tarekat itu dikelilingi oleh lembaga pendidikan. Nah, macam Buya Alaidin dengan pondok pesantrennya dan anak-anaknya dibawakan kepada tarekat. Kemudian juga Buya Karim, kemudian Buya Jamarin, ada lembaga pendidikannya. Jadi inilah cikal bakal
cikal bakalnya. Dan ayah saya dulu juga mendirikan madrasah. Dan saya kembangkan. Sekarang madrasah yang ayah dirikan saya tahun sekitar 96 itu sekarang sudah negeri. Dan dia sebagai orang yang pelopor masyarakat, mendirikan rumah sakit dia, jadikan puskesmas, mendirikan sekolah dia, mendirikan masjid. Dan dulu dimanapun tidak ada orang tarekat, dilaksanakanlah suruh-suruh tarekat sampai ke Ruhul. Jadi sampai sekarang saya separuh dari Ruhul itu Sontang, daerah Sungai Murai, Ulak Patian, dan termasuk daerah Air Hitam sana, masih daerah Pujut, itu masih kawasan bina bersama saya dalam Thariqah. Jadi bagaimanapun kesibukan saya di berbagai tempat, masih sempat melayani Thariqah Naqsabandi ini. Jadi perbedaan tadi Pak Syarif, mana yang khalifah, mana yang mursyid tadi, seperti apa perbedaannya itu? Lalu yang terakhir itu syekh yang tertinggi itu. Dalam syekh ini, kalau dulunya udah tinggi makamnya. Mungkin zaman sekarang ini agak sedikit longgar lah. Guru itu menyampaikan syekh itu. Dan saya termasuk dalam 3 tahun terakhir ini diangkat jadi syekh. Ukurannya jamaahnya banyak. Tentu mungkin penilaian guru lah, itu tidak tahu juga lah kita. Jamaahnya banyak itu. Dan kalau pada umumnya yang syekh itu adalah yang punya rumah suluk. Yang tidak punya rumah suluk jarang dapat syekhnya. Atau yang tidak punya rumah suluk itu mursyid atau dia mursyid, pada mulanya mursyid. Dia bisa memimpin suluk halaqah itu 10 hari atau 40 hari itu. Kalau yang khalifah tadi? Yang khalifah itu jemaah biasa aja. Jadi kalau dalam tingkatannya khalifah itu makannya sudah bebas. Artinya yang lemak-lemak itu boleh makan. Sebenarnya dalam aturan itu bukan boleh tidak boleh. Tapi di dalam sistem diklat, itu kan itu ada adabnya. Al-Ghazali kan menyebutkan orang yang perut yang buncit itu, Allah marah kepada orang buncit. Kata bahasa buku Al-Ghazali. Sebenarnya orang perut buncit itu orang yang banyak makan. Kalau orang yang banyak makan, itu payah dia berzikir dia. Artinya itu. Jadi makanya orang bersuluk makan yang lemak itu, yang mudah tidur itu susah dimakan. Jadi bukan itu. Jadi yang mengandung lemak, yang bisa membanyakkan tidur, nanti kekuatan beribadah dia berzikir kurang. Kita ini kan menenangkan jiwa, melempangkan perjalanan batin, mengendalikan pikiran dan mengendalikan kesehatan, barulah dia masuk ke alam hidayah. Kalau kita belum bisa membatasi antara kesibukan dunia dengan kesibukan batin hanya kepada Allah, itu sulit. Makanya kita sesibuk apapun kita bisa mengendalikan batin kita untuk bisa selalu dengan Allah. Itu. Baik Pak Syarif, apa yang Bapak sampaikan itu saya pikir itu cukup memberikan pengetahuan dan inspirasi bagi saudara kita. Artinya kalau memang kita ingin dekat kepada Allah, maka salah satu barangkali Pak Syarif yang harus kita masuki adalah dunia thariqah. Thariqah itu kan cara, metode yang harus kita lewati. Kalaupun tidak bisa bersuluk barangkali dengan cara-cara tersendiri, bagaimana kita bisa membersihkan batin kita dengan cara takhalli, ada
tahali dan tajali itu barangkali ya Pak Asyari. Insya Allah kita akan bisa kasab ya untuk mengenal Tuhan secara jelas. Terima kasih Pak Asyari ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti pada lain kesempatan. Sudah penonton, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Asyari Nur, lebih tepatnya Dr. Syekh Haji Asyari Nur SHM, mursyid dari Sungai Rangau, Rohil ya, Provinsi Riau. Semoga apa yang kami bincangkan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa kita nanti dalam kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.